semua yang serba yang kayak fintech mereka akan masuk ke bisnis fintech. Jadi financial technology, jadi semua yang kayak gitu-gitu akan sangat menarik ya. Sama company yang utang dolarnya besar itu juga bisa berpotensi baik karena stimulus dari US juga akan membawa US dollar lebih melemah dibanding sebelumnya. Kemudian sentimen vaksin membuat kita akan keluar lagi, akan pergi-pergi lagi, mungkin kita akan kerja lagi, aktivitas, traveling, saham-saham seperti yang sentimen dari vaksin seperti misalnya oil akan naik, jadi oil naik, Medco diuntungin. Elsa, aku sih lebih suka Medco ya. Garuda, karena memang kalau kita lihat secara laporan keuangan mungkin kurang menarik, tapi kita ngelihat future daripada itu yaitu dengan sentimen vaksin orang akan traveling lagi, jadi akan pergi-pergi, itu akan membawa sentimen positif untuk Garuda dan dia juga kan sebagai distributor daripada vaksin. Kemudian Omnibus Law efeknya sovereign wealth fund masih akan berkutat dengan dana yang kita dapat dari luar negeri, itu dananya cukup banget panjang, makanya kadang disebut dana abadi. Itu nggak seperti masuk ke market pada umumnya yang hari ini beli, misalnya setahun kemudian dia lihat kayaknya kurang menarik, mereka bisa cash out. Asingnya ini masuk lewat sovereign wealth fund, ini bagus karena ini jangkanya akan panjang 10 sampai 15 tahun. Jadi itu cukup menarik ya untuk beberapa company yang diuntungkan dengan adanya sovereign wealth fund, terutama mereka akan inject atau mereka akan invest di sektor jalan tol atau turisme mereka invest di kayak pelabuhan atau lapangan terbang, itu juga akan sentimen juga buat kita punya penerbangan tadi. Sama konsolidasi dari sektor telkom yaitu sharing frekuensi. Frekuensinya boleh mereka sharing, itu akan menarik untuk sektor telco itu sendiri karena akan banyak konsolidasi di sektor itu. Jadi ini beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan untuk tahun depan, sis. Ya, temanya berarti banyak banget buat tahun depan ya, bisa cerita ya? Ya, yang pasti sih telco ya, telkom sektor itu akan menarik, sama yang berbau digital. Digital. Ya karena gara-gara ini lifestyle kita rubah semua ya. Jadi ada perubahan gaya hidup yang mungkin concern kita juga jadi rubah semua ya dari situ ya. Ya. Oke, sekarang coba saya minta tolong view-nya Pak Hendro, Pak. Silakan, Pak. Oke, sebenarnya kalau pertanyaan view panjang kayak gini nih bukan domain saya ya, karena saya bis chart pendek-pendek aja gitu ya. Ini domainnya kok Andri sebenarnya. Tapi ya udahlah, saya coba untuk jawab. Tetap saya ngelihatnya paling pendek-pendek aja, karena buat saya ya, saya orang yang fleksibel, begitu berubah ya saya ikut berubah. Tapi gini, saya setuju dengan cerita banget gitu ya. Jadi penentuan ke tahun depan ini sebenarnya lebih tergantung yang pertama paling deket tuh vaksin ya. Vaksin ini sukses apa enggak? Karena kalau udah sukses, itu nanti PSBB nggak ada segala macam, yang paling cepat pasti properti mall itu ya Pewon, kemudian apalagi SMRA dan kawan-kawan BSD itu pasti yang bereaksi pertama. Saham-saham restoran lah ya, apalah gitu ya. Banyak saham itu pasti akan cepat banget. Jadi vaksin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah tadi ya, sovereign wealth fund itu SWF. SWF ini ya kemarin aja itu baru ditandatangan payungnya saja udah kayak gitu. WSKT naik hampir arah, semua pokoknya segala macam itu naik semuanya karena itu padahal baru umbrella law-nya dulu gitu, baru payungnya, belum nanti turunan-turunannya, belum lagi nanti tiba-tiba ada berita misalkan Kanada beli WSKT sekian triliun segala macam, itu pasti masih banyak, masih panjang perjalanannya. Jadi ke depan saya pribadi masih ngelihat sektor popcorn ya, nyebutnya orang-orang itu ya, properti dan konstruksi itu masih ada peluang lah. Terutama dalam waktu-waktu dekat lah, Q1 gitu ya. Q1, Q2 mungkin masih akan yang masih lumayan. Kemudian yang kedua saya ngelihat ya selain mining yang udah naik itu adalah CPO. CPO itu kalau lihat harga CPO teman-teman, harga CPO sekarang itu kemarin tutup 3.444, itu sudah hampir mendekati high tahun 2012. Bayangkan, 8 tahun. 8 tahun
all time high gitu ya. Jadi itu pun 2012 itu paling tingginya 3471. Saya udah cek tadi. 3, ya tinggal 30 poin lagi itu udah menyamai high dari 2012. Nah, sekarang Anda lihat saham-saham CPO udah balik belum sama kayak tahun 2012 kan kasarnya itu. Mungkin dipengaruhi oleh emang LK-nya belum keluar ya. Tadi saya cek juga LSIP sekarang 1270. Tahun 2012 Anda tahu nggak harganya berapa? 3.150 gitu. Jadi masih jauh sebenarnya kalau misalkan ngomong CPO, saham-sahamnya agak lagging dibandingkan CPO-nya sendiri gitu. Sementara batu bara kemarin kan batu baranya naik baru dikit-dikit, sahamnya udah berterbangan ya, tinggi-tinggi cepat gitu. Nah, ini belum balik. Kalau menurut saya sih ke depan masih ada beberapa saham-saham CPO yang bisa Anda perhatikan untuk di koleksi. Nah, kemudian yang ketiga juga sama Kak Cita tadi, ke depan itu kalau jadi nih Pak Joe Biden ini melakukan quantitative easing gitu ya, QE kayak tahun 2013, 2014 tahun lalu. Oh, itu banjir dana, teman-teman. Itu banyak yang akan masuk ke Indonesia. Nah, mestinya sih biasanya mereka ngambil pasti big cap itu ya. Jadi, mungkin akan main lagi. Ini kan masalah rotasi aja kan. Kemarin banking naik duluan, kemudian ganti properti, ganti ini, balik lagi nanti ke banking lagi. Mungkin menurut saya pada saat itu momentumnya pada saat QE masuk ke kita, kalau itu benar disahkan oleh pemandu atau ininya regulasi sana lah gitu ya. Kalau misalkan itu udah deal, udah boleh sekian ribu US dollar dan sekian triliun segala macam itu, ya mestinya mereka masuk ke saham-saham yang blue chip. Ya, Anda bisa mungkin kalau mau ngecek ya histori tahun 2012 kemana mereka masuk, kalau masih ada datanya, itu kan karena statistik saya sering lihat data, seneng gitu ngeliat data kayak gitu, untuk jadikan reference-nya sekarang. Mungkin itu, karena saya nggak bisa jauh-jauh. Kalau Q4, Q3, Q4, saya masih buram gitu ya, karena gambarnya belum ada, jadi saya nggak bisa sampai sejauh itu. Saya mungkin Q1, Q2, saya orangnya masih optimis. Jadi asalkan vaksin sukses, kemudian SWF ini juga jalan lancar gitu ya, yang ditakut-takutkan yang sekarang beredar itu nggak terjadi, saya rasa Q1, Q2 kita masih bisa menikmati IH-IH lah gitu ya, saham-saham yang naik untuk kita nikmati cuannya. Nanti kalau Q3, Q4, ya tentunya teman-teman namanya IHSG naik itu nggak ada saham atau IHSG naik itu apa ya, kayak linear garis lurus itu enggak. Pasti di tengah-tengah ada bandingan-bandingan kecil yang kadang-kadang teman-teman trader yang baru-baru ini ya itu di situ baru turun 2 tick udah wah longsor lah, 2 tick kok longsor gimana gitu. Kadang-kadang saya juga kaget juga ini, aduh gimana cara ngedukasinya supaya bahwa ya market itu kayak gini gitu, nggak ada market lurus naik ADB-nya naik lurus terus gitu, kayak fire kemarin gitu. Jadi itu yang harusnya mereka tuh juga tahu dan ya mesti diajarin sih. Makanya saya juga selalu rajin untuk sharing tentang itu. Itu Devi. Iya, thank you Pak. Ya mungkin kita bisa lihat hasil dari Q4 nih full year tahun ini gimana. Terus laporan keuangan Q1 apa sesuai sama ekspektasi kita? Apa kita ekspektasi berlebihan atau price in? Nah mungkin nanti situ market akan menilai kali harga akan bergerak hasil dari laporan keuangan itu kali ya. Betul. Nah itu. Terus kalau sesuai lanjut, kalau enggak ya mungkin cari pijakan lagi, menyesuaikan lagi ya. Nah itu. Terus mungkin memang fenomena sekarang saham second liner lebih menarik ya. Kalau ini kan larinya lebih kencang, karena mungkin kalau turun juga turunnya lebih dalam ya. Jadi lebih, sekarang pegang blue chip kan kerasanya ini saya salah masuk bioskop gitu ya. Nah, saya biasa kan gini kan, bioskop ini yang rame, kok saya nonton yang nggak rame gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu ya. Mungkin sekarang ya hype-nya lagi di second liner sama komoditas ya Pak. Nah itu mungkin kita pilih-pilih aja kan, karena kita kayaknya sekarang kayak kejar-kejar yang ramai yang mana nih, kita jadi mesti ngikutin news terus yang hype-nya yang mana, jangan sampai kita nonton film di sebelah bioskopnya ramai, kita masuk ke bioskop yang sepi lah kayak gitu ya. Nah sekarang Ko Budi, kok gimana kok kira-kira? Ya, kalau 2021 saya sepakat dengan cerita sama Pak Hendro ya. Dari sisi saya itu saya cuma melihat adalah 3 katalis yang mungkin akan bisa mempengaruhi 2012. Yang pertama ya pasti soal vaksin ya. Cuma vaksin ini yang seperti cerita sama Pak Hendro bilang, kita belum tahu bagaimana efektivitas dari vaksin ini, karena vaksin yang masuk ke Indonesia yang Sinovac itu aja sebenarnya uji klinis yang
tahap 3-nya belum selesai gitu kan. Betul. Tetapi dia udah mau didistribusikan, sudah mau dilakukan di Januari. Jadi banyak sekali mungkin masih pro dan kontra gitu ya tentang vaksin ini. Walaupun mungkin kalau dilihat dari cara pengembangan vaksinnya untuk keseluruhan ya dari Pfizer apa Moderna dan yang Sinovac, mungkin yang paling aman di secara yang paling yang Sinovac, karena ini dia berasal dari virus yang dilemahkan ya, sedangkan yang 2 itu kan dari proses DNA ya. Nah ini aja masih banyak pro dan kontranya. Jadi yang mungkin yang harus kita perhatikan yaitu soal vaksin ini. Apakah nanti akan ada efek sampingnya? Nah, kalau ada efek samping, ya kita juga mesti lihat ya, efek samping berapa besar. Nah, biasanya kan terutama untuk yang zaman corona ini ya, banyak sekali trader-trader retail yang ada di dalamnya yang saya sering analogikan sebagai burung kuntul gitu ya. Ada sesuatu gerakan sedikit, mereka terbang semua gitu. Nah, itu kadang-kadang yang bisa membuat indeks itu mungkin koreksi kayak koreksi kepanikan gitu. Karena mendapatkan berita yang negatif sedikit, logiknya itu udah nggak jalan gitu. Efek vaksin ini mungkin cuma 1%, cuma karena di blow up dengan berita yang begitu besarnya, mereka berlarian gitu. Nah, terus habis itu pas turun ditampung sama gajah-gajah. Nah, itu mungkin yang teman-teman mesti perhatikan di 2021. Bagaimana efek samping vaksin ini? Kalau efek samping vaksin ini benar-benar efek sampingnya itu gede atau besar, ya mungkin ya teman-teman juga boleh consider untuk sementara taking profit dulu gitu ya. Nah, hal yang kedua adalah soal inflow ya. Yang kita tahu kan di Amerika kan sudah ada pergantian kekuasaan. Sepertinya sudah pasti terjadi pergantian kekuasaan, tinggal DT ini keluar aja dari gedung itu. Kan sebenarnya udah selesai. Tahapan pemilunya mereka juga udah selesai kan. Nah, dengan adanya penggantian kekuasaan ini dari Republik ke Demokrat, Demokrat ini kan adalah partai yang kecenderungan dari ekonomi menaikkan pajak gitu ya, menaikkan pajak. Nah, kenaikan pajak ini akan dimanfaatkan sebagai satu peluang untuk outflow dari market US menuju ke emerging market. Kenapa emerging market yang mereka tuju? Karena potensi upsize yang bisa terjadi pada emerging market secara teknikal aja kita bisa lihat ya waktu bagaimana di 2008, bagaimana di 2015, 2013 kan sempat terjadi downsize di teknikalnya ya. Upsize-nya itu jauh lebih besar daripada downsize-nya. Jadi mereka melihat peluang pada emerging market. Nah, emerging market ini ya salah satunya adalah Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, kita punya bonus demografi yang begitu besarnya. Nah, buat kita ya, saya pribadi, saya cukup beruntung ya. Saya merasa cukup beruntung ada di pasar Indonesia. Karena potensi upsize yang begitu besar. Itu adalah soal inflow-nya. Inflow yang masuk berarti ada penambahan likuiditas yang terjadi. Nah, hal yang ketiga yang mungkin juga teman-teman juga bisa perhatikan adalah soal suku bunga. Rendahnya suku bunga ya. Saat ini kan diputuskan hanya 3,75 ya, 3,75%, dan kelihatannya Bank Indonesia sudah kemarin kan dari briefing Bank Indonesia itu dia akan tetap mempertahankan suku bunga rendah ini. Nah, suku bunga rendah ini adalah sebuah potensi untuk menggerakkan market. Kalau misalnya vaksin itu berjalan dengan bagus, artinya mobilitas dari masyarakat itu akan cenderung lebih tinggi kan, karena mereka udah lebih berani untuk keluar, bisa spending dan lain sebagainya. Nah, dengan suku bunga yang rendah ini, dunia usaha pun lebih berani untuk mengambil yang namanya kredit bank. Ya, karena kan pasti harusnya suku bunga kredit yang dari perbankan itu akan dipaksa untuk turun karena SBI ya cuma 3,75. Kok dari perbankan berani jauh lebih tinggi daripada itu. Jadi itu saya melihat sebuah peluang ya, terutama di sektor properti terutama. Karena dari rendahnya SBI berarti suku bunga KPR pun harusnya akan jauh lebih rendah. Nah, katalis-katalis ini akan menggerakkan pasar di 2021.
buat saya 2021 itu adalah tahun kita panen ya. 2020 itu adalah tahun kita menabur benih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menikmati panen di 2021, ya harusnya ada benih yang teman-teman sudah tabur di 2020. Itu sih yang saya lihat. Oke, thank you ya kok. Ya kan mungkin kita jadi ada inflow ya. Jadi demand-nya banyak, ya otomatis demand lebih besar dari supply, harga naik semua ya. Dan terus kan kalau kita bisa kategoriin Indonesia emerging market, mungkin kalau di kerajaan keuangan dunia itu Indonesia tuh second liner-nya mungkin ya, atau third liner-nya. Jadi nah itu kalau diserbu ya naiknya lebih kenceng daripada negara-negara gede gitu kan, kurang lebih kayak gitu ya kok. Oke, ya dari Andre gimana Andre? Udah pada dibahas semua nih sama 3 suhu nih. Ya udah nanti kamu duluan lah giliran. Enggak. Mungkin saya tambahkan, saya sangat setuju sekali dari tiga suhu yang ada di sini ya. Tapi intinya bagi saya sendiri sih tahun 2021 adalah tahun big moment ya. Big moment untuk kita di Indonesia juga nih jadi big moment. Karena dengan kepemimpinan Pak Jokowi ini kan ada banyak peluang yang kita bisa dapatkan. Ada beberapa hal yang kita bisa jadi catatan ya. Tadi kan sudah pada disebutkan ya. Yang pertama dengan adanya perubahan kepemimpinan di US mengakibatkan adanya salah satunya pajak, tapi dengan catatan tuh dengan cerita mungkin stimulus yang akan dikeluarkan tadi kan QE, quantitative easing, sehingga menjadikan nanti dana-dana yang ada di US itu akan mencari ya likuiditas bertambah di dunia, mencari ini emerging market. Nah pertanyaan kan emerging market banyak gitu, salah satunya kan China. China ini kan termasuk yang beautiful lah kalau kita sebutkan. Tapi kenapa kok ibaratnya Indonesia tetap dipilih gitu kalau kita sangat prospektif? Karena kita punya SWF tadi yang dikatakan ya. SWF tadi memperingkas aturan main dan segala macam sampai tenaga kerja, singkat cerita tuh ini akan mempercantik. Bahkan kenapa nggak pilih Vietnam, Thailand gitu kan? Bahkan mungkin prioritasnya ke Indonesia gitu kalau kita bilang. Karena Indonesia sudah mempercantik diri, mempermudah aturan, plus lagi Indonesia termasuk valuasi di Indonesia tuh masih murah dibanding negara-negara yang lain juga. Ya itu yang poin yang catatan buat saya sendiri ya, buat teman-teman juga. Nah, tapi di luar itu ternyata turunan SWF ini kan memang belum diresmikan secara detail ya, tapi kita bisa ambil beberapa poin penting. Salah satunya itu adalah kepemilikan asing di properti kan, kalau kita sebutkan. Nah ini juga menarik gitu kan, makanya stock pick kita salah satunya tuh yang kita perlu perhatikan tahun depan tuh di konstruksi dan di properti, karena ini akan menjadi momen yang penting. Nah, bagi saya tahun 2021 ini the rise of the commodity 2021 tuh. Jadi ini saham-saham komoditi ini akan betul-betul komoditi ini akan terbang gitu ya, dari mulai coal udah mulai gitu kan, nikel, logam gitu kan, sampai dengan kita sebut tuh apa oil gitu kan, karena semua ini akan kembali ke masa-masa fase the rise of commodity. Nah, ini momen buat kita untuk memperhatikan sektor-sektor komoditas gitu ya, termasuk dengan CPO tadi yang disebutkan Pak Hendro, betul sekali. Ya, bahwa sawit sekarang hampir mencapai all time high-nya ya, tapi dan juga sekarang tapi harga sahamnya masih di bawah gitu kan. Nah, dengan kebijakan justru Pak Jokowi saat ini di B30 nanti ke depan ini akan jadi katalis yang baik buat teman-teman justru di tahun depan menurut saya ya. Nah, karena kenapa? Satunya kan udah ada pajak nih. Orang pada takut, sempat kan ada jual tuh dulu tuh, apa sempat harganya tuh turun. Padahal pajak itu dibuat untuk melindungi B30 sendiri gitu kan. Nanti akan diberikan subsidi kepada B30 gitu kan. Nah ini untuk melangsungkan perjalanan. Nah ini jadi momen justru menurut saya. Yang ekspornya kan ditambahkan pajak gitu kan. Nah nggak jadi masalah karena yang ekspor kita juga nggak terlalu banyak dibandingkan dengan yang di lokal sendiri. Nah ini jadi momen penting untuk kita ngelihat bahwa saham komoditas terutama di sawit juga akan jadi cemerlang di tahun depan ya, mudah-mudahan ya. Nah tapi game changernya balik lagi tetap di vaksin, betul katakan oleh Cirita tadi, vaksin ini kan masih belum terbukti dengan tepat, kita juga belum tahu apakah efektivitasnya, tapi selama ini kita ngelihat ya kita berdoa juga ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar semuanya. Kalau kita lihat berjalan dengan lancar 2021 ini jadi tahun kemenangan, tahun cuan kita semua ya. Aja. Amin. Ya kita kan ibaratnya kalau vaksin ketemu kita balik ke posisi awal ya, IHSG kita di level tertinggi 6.700 ya, mungkin target paling dekat di situ kali ya. Kalau vaksinnya benar-benar ketemu gitu orang kurang lebih di area situ ya. Nah ini pertanyaan terakhir ini buat para narasumber.
yang mungkin ditunggu-tunggu sama pemirsa juga. Saya minta stock pick dari masing-masing narasumber, 2 aja beserta alasan-alasannya. Sekarang saya kasih buat Andre dulu daripada nanti Andre udah disebutin dulu sama Ayo Re, kamu nanti Maksudnya apa, sahamnya atau sektoral? Sektoral aja ya? Sahamnya 2 lah. Oh, sahamnya. Sama alasan, sama resiko ya. Jadi kan kita bisa lihat sudut pandang kamu, lihat ini kenapa alasannya, resikonya apa. Kalau dibeli ya, kan kita nggak mungkin ini beli pasti naik, pasti ada turun naiknya. Yang bikin dia turun tuh apa gitu. Nah itu. Oke. Dua semua ya. Andre dulu. Nanti kalau nggak kamu udah disebutin lagi sama Ya kalau saya sendiri pribadi kan saya kan berpegang teguh pada value investing ya, value plus growth investing. Saya akan cari saham-saham yang mungkin belum banyak masih murah dan layak untuk kita perhatikan untuk ke depan. Sebenarnya di luar itu kan saya bisa ya rekomendasi saham konstruksi atau nggak sahamnya ini juga kan udah PBV-nya hampir mendekati 1 ya gitu kan. Tapi kalau kita lihat yang PBV-nya masih rendah dan masih layak untuk diinvestasikan, ada beberapa hal. Kemarin juga saya ada ini ya, ada di acara sih ya. Saya kasih 2 aja ya. Yang pertama tuh di Gajah Tunggal. Nah, Gajah Tunggal di sini menarik ya. Karena Gajah Tunggal ini proksinya tuh harga karet. Nah, harga karet ini kan sudah naik nih, harga karet karena kan kebutuhannya untuk karet ini kan naik. Kenapa? Karena sarung tangan tuh banyak dipakai di rumah sakit gitu kan, banyak diproduksi sehingga si karet-karet ini sudah rally gitu harga karetnya. Nah, sedangkan harganya ban ini proksinya dengan harga karet gitu kan salah satunya. Dan juga kita perhatikan bahwa tahun depan likuiditasnya tadi kan saya sebutkan bahwa banjir likuiditas terutama dari asing sehingga penggunaan rupiah akan jauh lebih banyak daripada dolar. Jadi artinya harga rupiah ini akan menguat ya dibanding dengan US dollar. Nah, Gajah Tunggal termasuk yang US loser ya. Sebutnya harganya tuh kalau rupiahnya menguat dia termasuk salah satu emiten yang diuntungkan karena hutangnya dalam bentuk US dollar. Tunggal ini juga termasuk produksi ban yang akan kapasitas produksinya sudah dinaikkan dan kebetulan sudah beli akuisisi lahan Softek ya di sebelahnya ya, dan akan untuk jadikan gudang ya untuk distribusi, artinya kapasitas gudang dia udah tidak mencukupi. Nah, tahun ini dia akan mulai fully utilize. Tahun depan mudah-mudahan semakin kapasitasnya semakin utilitasnya makin 100%. Nah, itu itu akan menambah justru produksi dia dan mudah-mudahan bisa terbang ya tahun depan ya. Jadi gajah terbang ya. Gajah terbang, Dumbo. Oke. Nah, untuk yang kedua sih saya pilihnya APLN ya, APLN atau ASRI boleh APLN. Nah, APLN di sini tuh saya kenapa senang dengan APLN, Agung Podomoro Land. Saya akan memberikan beberapa highlight penting mungkin buat teman-teman juga supaya tahu Agung Podomoro Land itu yang pertama, kenapa sih Agung Podomoro Land ini kita lihat dulu. Kenapa dulu tuh jatuh sekali di tahun 2016 jatuh, 18 makin 19 makin jatuh gitu kan. Nah, Agung Podomoro Land sendiri yang pertama dia tuh ada kena kasus tahun 2016 tuh dengan Ahok ya, dia berseteru dengan Ahok di kasus reklamasi, pulau reklamasi kita runut ceritanya. Nah, pulau reklamasi di sini tuh dia kena singkat ceritanya tuh kena sentimen jelek, izinnya nggak keluar, kena kasus korupsi untuk kasus reklamasi gitu kan ya ke Sanusi, akhirnya harga sahamnya jatuh gitu kan. Sempat rebound lagi karena kan penjualnya bagus, tapi jatuh lagi karena kasusnya reklamasi lagi gitu kan. Nah, singkat cerita dan tahun 2018-19 dia jatuh tuh gara-gara properti sedang masuk masa sunset industri. Artinya tuh kan sulit untuk menjual properti gitu kan, udah mulai seret gitu kan. Karena saya nggak perlu panjang lebar lah di 2018-19 gitu kan ada trade war yang akibatkan dan lain-lainnya. Nah, singkat cerita properti itu termasuk yang kurang lah. Nah, waktu itu BI sudah mulai turun tuh. 19 sudah naik lagi tuh properti, tapi ada COVID. Ya, COVID jebret turun gitu kan, akhirnya penjualan properti, tapi sekarang jelek atau tidak? Ternyata tidak. Ternyata banyak middle income kita yang simpen uang tuh nggak mau belanja, nggak pada keluar traveling, simpennya di tabungan semua gitu, bingung. Akhirnya pada beli properti salah satunya gitu kan, makanya marketing salesnya si Agung Podomoro ini termasuk masih lumayan gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya tahun depan harusnya dengan BI rate makin rendah,
ya Agung Podomoro ini salah satu yang diuntungkan lah propertinya kalau kita sebut. Karena kenapa? Agung Podomoro Land ini terdiversifikasi jadi beberapa sektor ya, bukan sektor, jadi segmentasi. Ada yang mungkin middle up, ada yang middle gitu kan. Nah, dan dia cuma punya land banknya termasuk salah satu land bank yang cukup besar dari Indonesia ya, termasuk dikenal juga dan punya juga mall-mall banyak dan segala macam. Agung Podomoro ini ya termasuk dikenal lah kalau kita sebutnya. Nah, GCG-nya tadi kan dengan KPK-nya sudah mulai berakhir, ekonominya sudah mulai beres gitu kan, reklamasinya mungkin sudah mulai ada titik terang, izinnya sudah mulai dikeluarkan, utangnya sudah dinaikkan ya ratingnya. Karena kenapa? Hutangnya sudah mulai beberapa aset dijual dan pemiliknya sudah melakukan right issue. Right issue-nya nggak tanggung-tanggung di harga 240, semua dimakan semua sama si pemiliknya. Nah, sedangkan harga sekarang masih di 200-an ya, pemiliknya aja berani beli di 240 harga right issue-nya. Nah, itu jadi katalis menurut saya untuk kedepannya dilihat bahwa Agung Podomoro Land ini pemiliknya juga makin menambahkan lewat right issue kepemilikan sahamnya, berarti makin pede dengan perusahaannya dia gitu kan kalau kita lihat. Nah, katalis tahun depan kita lihat BI rate jelas ya. Yang keduanya juga adanya Omnibus Law. Omnibus Law itu kan memudahkan untuk asing untuk belanja, gitu kan, untuk beli properti, gitu kan, seperti apartemen dan segala macamnya. Ini akan jadi momentum yang baik. Oke, yang mudah-mudahan bisa menjawab sih. Ya, thank you, Dre. Kalau investor gitu, Pak, penjelasannya panjang, Pak. Ada 4 huruf juga panjang, gitu. Ya, sekarang saya mundur giliran. Kok Budi, kok silakan kok, 2 pilihan kok. Oke, kalau saya cenderung masuk ke setup secara teknikal ya. Jadi ada beberapa saham. Sebenarnya saya malah pilihnya udah 4 saham gitu. Kalau cuma 2 doang ya udah saya pilih. Udah 2 japri kok. Oke, nah itu ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama yang mungkin saya tertarik adalah dengan ya Pizza Hut. Teman-teman pasti ya yang suka dengan Pizza Hut pasti bisa melihat ya bagaimana trik marketingnya selama dengan waktu pandemi. Dia di pinggir-pinggir jalan atau mungkin dia pakai mobil Avanza atau bahkan sampai motor pun dia nongkrong di pinggir jalan bisa membeli pizza 4 loyang dengan harga 100.000 gitu ya. Dan secara teknikal kita lihat dari pizza itu hampir membentuk cup handle-nya yang belum ada gitu. Nah, kalaupun nanti dia membentuk handle sekalipun, ya, saya pikir ini akan bergerak dulu sampai ke sekitar 910, terus habis itu mungkin akan pullback sedikit ke harga-harga sekarang ya. Jadi kalau saya boleh bilang buying areanya itu ada di sekitar 790 sampai 850 gitu ya. Buat teman-teman yang konservatif, ya tunggu aja dia breakout dari sekitar 900 atau 935. Itu mungkin area yang cukup baik untuk mereka yang konservatif untuk memastikan bahwa trennya itu akan berlanjut atau enggak. Nah, secara setup, yaitu dia, saya ngelihatnya masih membentuk pattern. Either dia mau membentuk cup saja atau saucers atau cup with handle gitu. Ini adalah satu tentang pizza. Dan pizza ini juga teman-teman juga mesti perhatikan ya sentimen vaksin ya. Kalau vaksinnya udah berhasil, otomatis dia juga akan kembali mungkin ya kembali balik ke harga semula atau bagaimana. Sentimen itu teman-teman harus perhatikan dulu, itu satu. Yang kedua adalah saham tentang otomotif ya, tentang otomotif. Yang bisa kita lihat saat ini adalah yaitu tadi Andre bilang kan, semua tidak melakukan investasi apapun. Jadi mungkin untuk membeli mobil baru pun semua mereka pending gitu ya. Uang mereka disimpan di tabungan. Jadi saya ngelihat adalah dengan tas yang mulai bergerak, mulai tinggi, apalagi kalau vaksin ini ternyata benar-benar berhasil ya, dan 2021 itu benar-benar corona itu bisa berlalu. Kita ngelihat sektor di bidang otomotif ya, ini akan mulai bergeliat lagi. Nah, sektor yang saham yang mungkin yang menjadi pilihan saya adalah saham yang teman-teman bisa lihat, saham auto ya, saham auto. Kenapa saya pilih auto? Karena dia bergerak di bidang di suku cadang ya. Kalau Astra, kalau IMAS, mungkin teman-teman lihat itu mereka lebih ke arah jual fisik mobilnya ya.
Nah, saya lebih ngelihatnya kepada suku cadang. Teman-teman bisa ngelihat auto area buy-nya itu di sekitar 1145 sampai 1200-an kalau nggak salah. Ya, saya cek dulu sebentar. Ya, sekitar itu sampai 1200-an itu teman-teman bisa lihat. Nah, buat dua saham itu saya bonusin aja, teman-teman nanti analisa sendiri ya. Yang ketiga itu yang saya lihat itu adalah BEST. Yang keempat, teman-teman juga bisa perhatikan saham rokok nih, WIIM. Bismillah. Ya, itu aja. Bismillah. 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 Oke, kita udah dapat berapa? 6 nih, dicatat ya. Dari bulan lalu kita lumayan kan lari juga ya. Ya, sekarang Pak Hendro, Pak, silakan Pak. Oke, bentar, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak ini sebenarnya. Tapi ya udahlah, gua aja kata Ko Budi kan. Oke, teman-teman, saya sama kayak Ko Budi. Saya mau base dari ekspertis saya. Jadi saya adalah follower dari namanya William J. O'Neill. Kalau Anda mau tahu siapa itu, baca bukunya How to Make Money in Stock. O'Neill itu ada pola yang langka namanya high tide flag ya. Sekarang mungkin udah mulai ngetop, itu saya yang udah mulai 2018 mulai ngomong pertama kali. Sekarang semua orang ngomongin sampai kalau nggak HTF katanya pasti turun. Ini salah banget gitu. Ini HTF itu cuma satu pola teman-teman. Kalau itu nggak jadi gagal, bukan berarti terus kalau nggak HTF buang Pak. Ya nggak, masih ada ratusan pola lain yang bisa bikin saham naik. Tapi HTF ini saya mesti terangin dulu supaya teman-teman yang belum tahu bisa tahu ya. Pola ini itu kalau di of chart pattern, dia sangat jatuh cinta dengan pola ini karena pola ini nggak pernah gagal. Sekali dia confirm 100% pasti lewat 5%, 98% pasti lewat 10%, kemudian di masa bullish dia cetak cuan at average 69%. Jadi tahun ini sudah ada. Nah, susahnya pola ini nggak muncul setiap hari, nggak muncul setiap minggu. Jadi untuk bentuk pola HTF ini, Anda minimal nunggu 8 minggu dari awal sampai akhir. Itu paling cepat. Bisa sampai 12 minggu. Jadi 2 bulan, Pak, 3 bulan nunggu. Waduh, kelamaan. Iya memang, tapi sekali terbentuk itu luar biasa. Pernah nggak? 2019 itu nggak ada. Setahun nggak ada satu pun terbentuk. 2018 itu IMAS, Anda lihat sendiri IMAS dari berapa dia mulai break sampai ke atas. Nah, di 2020 lumayan banyak. September kemarin ada 3. Bull, Crash, sama Agro. Bull, Crash Anda bisa lihat sendiri naiknya berapa. Agro sampai sekarang belum beres. Sudah beggar. Itu belum selesai HTF-nya. Jadi karena mau ngomong 2001 panjang, saya pakai pola yang juga weekly panjang gitu ya. Nah, kemarin Jumat itu ada 2 saham yang nutup close-nya itu confirm HTF. Satu saham yang udah cerita buang, nanti saya terusin perjuangan cerita gitu ya, maju terus gitu ya. Asri juga kemarin harusnya close 272 minimal, dia close 278, confirm. Yang kedua juga sahamnya Ko Budi yang udah dibuang, nanti saya teruskan juga ya, DKFT. Itu juga kemarin close-nya di atas 224, 226 atau 228 kalau nggak salah. Itu 2 saham yang confirm. Nah, itu aslinya kalau saya suruh milih, kemarin ada milih, Pak, saya nggak mau dua-duanya, saya milih satu, saya milih Asri. Ya, Asri kenapa? Satu yang jelas masalah utang luar negeri segala macam banyak dalam dolar itu juga akan membantu, dan ada beberapa corporate action lah ya ke depan yang bisa membuat Asri ini ya kalau 300 up aja pasti lewat gitu ya, 350 pasti menurut saya sih masih bisa. Dan kalau secara HTF benar dengan fakta-fakta yang udah ada, mestinya sih sampai 50% mestinya bisa. Itu yang pertama. Kalau DKT ini kadang-kadang bandarnya baperan ya Ko Budi ya. Jadi kalau naik sedikit banyak yang ikut, bandingnya ngaruh-karuan. Jadi saya kalau teman-teman yang baru yang mentalnya masih agak-agak gimana ya gitu ya. Jadi itu ya udahlah, jangan DKT, pilih Asri aja yang lebih stabil. Tadi juga Ko Andre juga ngomongin Asri atau APLN gitu ya. Sama aja, ini Asri juga lebih menarik buat saya. Saya baru masuk kemarin pada saat closing, saya lihat udah kira-kira pre-closingnya udah kira-kira nutup di atas 272. Saya baru makan kanan kemarin, baru tutupan kemarin. Semoga ya bener lah gitu ya, karena selama ini saya menemukan selama 10 tahun ini kalau soal HTF ini saya belum pernah menemukan yang gagal, dan itu mungkin cocok dengan apa yang dibilang oleh Thomas Bulkowski yang dia bilang I'm really fall in love with this kind of pattern gitu ya, karena dia nggak pernah gagal juga.
untuk pakai pattern itu. Yang kedua, saham yang kedua itu adalah sama seperti yang saya ucapkan adalah masalah saham CPO. Ini menurut saya masih lagging. Jadi kalau teman-teman mau yang seneng panjang ya untuk ngumpulin pelan-pelan gitu, menurut saya sih ya bolehlah Anda melirik ke CPO karena harga CPO-nya udah mau balik all time high selama 8 tahun, 2012 ke saya 8 tahun, sementara sahamnya masih off-nya itu sampai 100% lebih. Asli itu 1270 sekarang, waktu 2012 3150. Mungkin ini nunggu sentimen saham ke depan. LK ke depannya. Jadi kalau LK-nya keluar bagus, kemudian mungkin bisa akan naik. Jadi LSIP, ALI atau beberapa saham, Anda cek aja beberapa saham lain yang mungkin ketinggalan gitu ya. Kayak SIMP itu juga dulu sekarang 416 pada tahun 2012 itu ada 1450. Itu berapa kali itu? Masih banyak lah ketinggalan seperti tadi Ko Andre bilang ya. Ini sangat menarik sektor CPO ini. Saya juga udah mulai masuk ke sana untuk porsi-porsi yang saya agak lamaan gitulah ya. Meskipun porsi-porsi yang trading ya tetap aja nanti lihat chart in and out-nya juga lebih cepat. Saya rasa itu Ci. Kalau tadi kan jelasnya cepat ya dia nggak lama. Nggak apa-apa kalau nyebutin saham selama lama juga Pak, ditungguin Pak. Kan 2 aja, itu 23 itu. 23. Pak, mungkin kalau lagi bullish memang banyak pola-pola HTF itu ya Pak? HTF garis keras jadinya ya sekarang semua banyak kan? Ya, kalau HTF tetap nggak banyak sih. Dia emang polanya susah sih harus. Memang hanya di bullish saja dia muncul. Ya, bullish ya, bullish karena bullish saking bullishnya jadi ada muncul beberapa karena kan jarang. Betul. Kalau sekarang ini sangat bullish kayak sekarang ya pasti akan muncul beberapa. Ini udah 5 berarti kan tahun ini kan. Tahun lalu tuh nggak ada. Tahun lalu kan karena marketnya flat aja gitu ya, turun naik gitu-gitu aja. Ya nggak ada. Setahun bersih satu pun nggak ada. 2018 hanya satu IMAS. Sekarang ini begitu Maret anjlok, kemudian dia mulai naik, September mulai muncul tuh bull keras, kemudian agro sampai sekarang belum beres juga. Nah kemarin muncul lagi asli di KRT. Ya ada beberapa lagi yang kita tunggu yang menurut saya itu adalah HTF yang sempurna lah, perfect HTF karena dia bikin base dulu naik, kemudian dia breakout, Nah beberapa yang kemarin saya incer cukup sempurna tuh gagal karena dia kecepatan breaknya. Itu adalah IMAS sama Harum. Itu 2 yang saya sebenarnya gadang-gadang. Kalau IMAS kemarin nggak break, kemudian breaknya minggu depan itu saya bisa taruh porto cukup banyak situ karena saya yakin pasti itu akan up-nya cukup tinggi.